Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, ikan asin adalah makanan murah meriah dan mudah diolah. Apalagi makan ikan asin didampingi dengan sambal terasi, serta sayur asam. Nikmat tiada tara ya pemirsa. Ikan asin ada bermacam-macam jenis, seperti ikan jambal, ikan gabus, ikan teri, serta ikan peda. Mana nih ikan asin kesukaan kalian? Nah, membahas soal ikan asin, katanya ikan asin mengandung banyak manfaat untuk tubuh. Bener nggak ya? Nah, sudah ada Dr. Jualita Surapsari, dokter spesialis gizi klinik yang akan membahasnya di segmen kali ini. Yuk, kita simak. Menjaga kesehatan tulang dan gigi adalah investasi untuk masa tua, agar tulang dan gigi tidak mudah keropos. Nah, fakta atau mitos ya kalau ikan asin bermanfaat untuk kesehatan gigi dan tulang? Ini juga mitos, meskipun di dalam ikan asin juga terkandung zat kalsium dan fosfor yang berperan dalam kesehatan tulang dan gigi, namun ketika Anda mencukupinya hanya dari ikan asin, maka Anda juga akan kelebihan garam. Karena di dalam ikan asin terkandung garam yang cukup tinggi. Nah, fakta mitos selanjutnya, ikan asin mengandung bahan pengawet jenis formalin. Wah, berbahaya juga ya untuk kesehatan. Tapi apa kata dokter Jualita? Fakta atau mitos? Ini fakta. Kenyataannya masih banyak ditemukan formalin di dalam bahan makanan termasuk ikan asin. Walaupun sebetulnya formalin itu tidak diperbolehkan sama sekali di dalam bahan makanan. Namun Anda jangan khawatir. Setidaknya Anda bisa mengenali ciri-ciri ikan asin yang berformalin. Pertama, lihatlah permukaannya. Ketika permukaan ini terlihat homogen, warnanya hanya putih pucat dan tidak dihinggapi lalat, kemungkinan ikan asin tersebut mengandung formalin. Zat besi ialah salah satu mineral untuk pembentukan sel darah merah. Kekurangan zat besi bisa berbahaya untuk kesehatan tubuh. Fakta atau mitos kalau ikan asin mengandung zat besi dan dapat mencegah anemia? Ini mitos. Karena anemia yang sering terjadi adalah anemia karena kekurangan zat besi. Nah, di dalam ikan asin, kandungan zat besinya tidak mampu mencukupi kebutuhan harian kita. Oleh sebab itu, Anda perlu mencari sumber zat besi lainnya. Kanker masih menjadi salah satu penyakit yang mematikan. Nah, katanya konsumsi ikan asin berisiko menyebabkan kanker nasofaring. Itu fakta atau mitos ya? Ini fakta, karena dalam pembuatan ikan asin termasuk juga meliputi proses penggaraman dan juga pengeringan di bawah sinar matahari. Nah, di dalam pemrosesan tersebut terbentuklah suatu senyawa nitrosamin yang dapat menyebabkan kanker atau disebut juga dengan zat karsinogenik. Seiring bertambahnya usia, seseorang akan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami hipertensi. Nah, katanya konsumsi ikan asin tingkatkan risiko terkena hipertensi. Itu fakta atau mitos? Ini fakta, karena di dalam ikan asin terkandung garam dapur atau NaCl yang mana kandungan natriumnya sangat tinggi. Dalam 100 gram ikan asin kira-kira mengandung natrium lebih dari 2 kali dari batas asupan yang dianjurkan. Jadi, hati-hati untuk penderita hipertensi. Saat hamil bukan tidak mungkin memiliki keinginan untuk mengonsumsi makanan tertentu, tidak terkecuali makan ikan asin. Namun benar nggak sih kalau ibu hamil tidak boleh konsumsi ikan asin? Fakta atau mitos? Ini mitos. Sebetulnya ibu hamil boleh saja mengkonsumsi ikan asin, namun harus dipastikan tidak berlebihan dan konsumsinya dibarengi dengan makan serat yang tinggi. Nah, ada nggak sih tips agar makan ikan asin tetap memberikan manfaat sehat untuk tubuh? Tips agar lebih aman dalam mengkonsumsi ikan asin. Yang pertama, belilah di tempat yang terpercaya sehingga Anda tahu bahwa produsennya tidak menggunakan formalin. Kedua, ketika memilih, lihatlah permukaan ikan asin. Bila permukaan ikan asin warnanya homogen, putih pucat, dan tidak dihinggapi lalat, kemungkinan ikan asin tersebut memang mengandung formalin. Selanjutnya, proses pencucian dan juga perendaman dapat mengurangi kadar garam pada ikan asin setidaknya 40%. Kemudian,
sebaiknya juga Anda mengkonsumsi ikan asin hanya sebagai penambah rasa dalam makanan dan bukan sebagai lauk sumber protein yang utama. Dan yang terakhir, sebaiknya Anda juga paham berapa banyak boleh mengkonsumsi. Yang pertama, frekuensinya tidak boleh lebih dari 1 kali per minggu. Dan pada saat mengkonsumsi tidak lebih dari 30 gram per hari.